Tahukah kamu, Raja Ampat, sebuah gugusan kepulauan di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia, selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terindah di dunia. Keindahan bawah lautnya yang luar biasa, keanekaragaman hayatinya yang tinggi, serta budaya lokal yang masih lestari menjadikan wilayah ini bak surga terakhir di bumi. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, Raja Ampat menjadi perhatian bukan karena keindahannya, melainkan karena viralnya isu izin tambang nikel yang disebut-sebut mengancam ekosistem alamnya. Isu ini memicu kekhawatiran publik nasional dan internasional, serta memunculkan berbagai pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kawasan selestari Raja Ampat bisa ditambang? Apakah benar ada izin tambang? Apa dampaknya terhadap ekologi, masyarakat lokal, dan citra Indonesia di mata dunia? Raja Ampat, permata ekologi dunia secara geografis. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan shoal, serta 4 pulau utama yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Miswol. Wilayah ini terletak di jantung segitiga karang dunia Coral Triangle yang mencakup Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan beberapa negara lain di kawasan Pasifik. Kawasan ini merupakan rumah bagi sekitar 75% spesies karang dunia dan lebih dari 1.500 spesies ikan karang. Laporan dari Conservation International dan berbagai lembaga konservasi menunjukkan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Selain itu, masyarakat adat di wilayah ini telah hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun dengan nilai-nilai budaya yang menghargai lingkungan sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka. Viralnya isu tambang nikel, apa yang sebenarnya terjadi? Viralnya isu tambang nikel di Raja Ampat bermula dari beredarnya dokumen yang menyebutkan adanya izin usaha pertambangan IUP di kawasan Pulau Kawe, salah satu pulau di Raja Ampat. Meski wilayah ini termasuk dalam kawasan konservasi perairan nasional, dokumen tersebut menunjukkan bahwa pada masa lalu, tepatnya sebelum moratorium tambang diterapkan, beberapa IUP pernah dikeluarkan pada tahun 2024. Isu ini kembali mencuat setelah masyarakat adat dan aktivis lingkungan menemukan adanya aktivitas eksplorasi yang diduga terkait dengan perusahaan tambang. Mereka khawatir bahwa perusahaan tersebut mencoba mengaktifkan kembali izin lama atau bahkan memperluas konsesi baru. Tak butuh waktu lama, isu ini menjadi viral di media sosial, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, masyarakat adat, aktivis, selebriti, hingga tokoh nasional dan internasional. Apa dampaknya jika tambang nikel dilanjutkan? 1. Kerusakan ekosistem laut dan darat. Aktivitas tambang, terutama tambang terbuka seperti nikel, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem secara masif. Limbah tambang dan erosi tanah bisa mencemari laut, menyebabkan terumbu karang mati, dan memicu kepunahan spesies laut. Selain itu, deforestasi besar-besaran dapat mengancam satwa endemik Papua. 2. Ancaman terhadap masyarakat adat. Masyarakat adat Papua memiliki keterikatan spiritual dan budaya dengan tanah dan laut mereka. Kehadiran tambang tidak hanya mengancam mata pencaharian mereka yang berbasis pada hasil laut, tetapi juga bisa memicu konflik sosial, pemindahan paksa, dan hilangnya identitas budaya. 3. Citra buruk di mata internasional. Indonesia selama ini berupaya membangun citra sebagai negara pariwisata berkelanjutan dan pemimpin konservasi laut. Jika Raja Ampat dijadikan tambang, reputasi ini bisa runtuh. Potensi boikot wisatawan mancanegara, tekanan dari NGO internasional, dan pengucilan dalam forum lingkungan global bisa terjadi. 4. Krisis ekonomi jangka panjang. Memang benar bahwa nikel merupakan komoditas strategis untuk industri baterai kendaraan listrik, tetapi menggantikan sektor pariwisata berkelanjutan dengan industri ekstraktif memiliki risiko jangka panjang. Jika alam rusak dan pariwisata hancur, masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan yang stabil. Tanggapan pemerintah dan publik setelah viral, berbagai pihak angkat suara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menegaskan bahwa kawasan
Raja Ampat memiliki status perlindungan tinggi dan segala aktivitas pertambangan harus mematuhi regulasi konservasi. Pemerintah daerah Raja Ampat sendiri menolak keras wacana tambang dan menyatakan komitmen menjaga lingkungan hidup. Sementara itu, masyarakat sipil menggelar petisi dan kampanye global melalui platform seperti Change.org dengan ribuan tanda tangan. Menolak aktivitas tambang di Raja Ampat, kampanye ini juga menggandeng selebriti, influencer, dan ilmuwan yang mendesak pemerintah untuk mencabut seluruh izin tambang yang tersisa di wilayah tersebut, jalan tengah, ekonomi hijau, dan keadilan lingkungan. Solusi atas polemik ini tidak bisa hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi sesaat. Pemerintah perlu mendorong model ekonomi hijau yang menggabungkan konservasi dan pemberdayaan masyarakat adat. Beberapa opsi yang bisa ditempuh: pengembangan pariwisata berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal menjadi pengelola utama ekowisata, restorasi ekosistem, dan pemberian insentif konservasi bagi desa-desa adat yang menjaga hutan dan laut. Investasi dalam pendidikan dan teknologi ramah lingkungan, agar generasi muda Papua bisa menjadi pelindung sekaligus inovator bagi tanah leluhur mereka. Bintang-bintang asus penambangan nikel di Raja Ampat ibarat kita menampar muka sendiri. Mengapa demikian? Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan gagasannya terkait komitmen Indonesia terhadap konservasi keanekaragaman hayati dalam pidato di Convention on Biological Diversity CBD ke-8 di Brasil. Prakarsa ini sebagai janji masyarakat Indonesia kepada publik dunia untuk menjaga kekayaan keanekaragaman hayati di wilayahnya, sekaligus sebagai pencitraan tentang pengelolaan potensi keanekaragaman secara rasional. Namun, yang terjadi sekarang, kita justru merusak potensi alamiah kawasan yang diakui oleh dunia. Inilah paradoks, di mana kita yang memulai dengan janji, tapi kita juga yang mengakhirinya. Kita mempermalukan diri kita sendiri di mata dunia. Hasil penelitian para pakar nasional dan internasional menunjukkan kawasan Raja Ampat memiliki keunikan yang tak dimiliki kawasan lain di belahan dunia manapun. PNISTO menyebut kawasan ini sebagai Global Geopark dan pakar kelautan menjulukinya sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. Ukuran keunikan ialah adanya 70% jenis karang, lebih dari 1.500 jenis ikan, 699 jenis moluska, 5 jenis penyu, 16 jenis mamalia, dan sekitar 100 diving spot dunia di kawasan ini. Pada 15 Mei tahun 2009, atau 3 tahun sesudah pidato Presiden SBY, di Brasil, dideklarasikan suatu organisasi internasional oleh pemerintah 6 negara: Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste. Mereka sepakat membentuk Coral Triangle Initiative CPI dan fokus pada terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan coral reef, fisheries, and food security. Mengapa melibatkan 6 negara? Karena kawasan perairan ini secara keseluruhan merupakan zona inti kawasan di mana produksi hayati yang berwujud larva dan plankton menyebar di kolom air lintas wilayah perairan negara-negara tersebut. Proses ini difasilitasi oleh arus perairan. Per musim, secara rutin, wilayah ini berbentuk segitiga jika dipetakan, sehingga disebut segitiga terumbu karang. Indonesia sangat dominan dalam inisiatif ini karena kita sebagai pemakarsa dan karena cakupan wilayah CTI terbesar ada di Indonesia. Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan kecil di Provinsi Papua Barat di mana terdapat 1.800 pulau dan 35 diantaranya berpenghuni. Disebut berciri kepulauan karena luas lautnya 8 kali luas daratnya. Penambangan di Raja Ampat yang dilakukan di atas 5 pulau kecil menjadi viral di media sosial. Penolakan disuarakan terhadap penambangan di semua pulau di Raja Ampat itu. Tanpa kecuali, pulau tersebut adalah Pulau Ga, Kawi, Batang Pale, Manyaifun, dan Manuran. Publik tentu tidak ingin keunikan kawasan ini hilang. Kehilangan berarti ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat ke depan dari sisi kelestarian ekosistem, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Penambangan nikel sebaiknya tidak diperbolehkan sama sekali di Raja Ampat karena 2 alasan berikut.
Pertama, bertentangan dengan Undang-Undang UNO 27 tahun 2007 Junsko UNO 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya pasal 23 ayat 2 ini diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP sebagai produk kebijakan nasional. Jika ditelusuri, kelima pulau yang ditambang terdefinisi sebagai pulau sangat kecil karena ukurannya di bawah 100 km persegi. Jadi, apabila termasuk dalam penanaman modal asing PMA, maka wajib memiliki izin dari KKP. Demikian pula, jika ia penanaman modal dalam negeri PMDN, harus memiliki rekomendasi juga dari KKP. Kenyataannya, kegiatan penambangan di pulau-pulau tersebut tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari KKP. Kejadian ini mencerminkan ego sektoral yang bakal menampar muka kita sendiri kalau tidak terselesaikan. Kesimpulan, masa depan Raja Ampat di tangan kita. Raja Ampat bukan hanya milik Papua, tetapi warisan alam dunia yang harus dijaga. Menambang di surga adalah paradoks yang tidak bisa diterima akal sehat. Dalam dunia yang kian menghadapi krisis iklim, menjaga Raja Ampat tetap lestari bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan moral dan strategis. Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus menghancurkan lingkungan. Dunia sedang melihat dan pilihan ada di tangan kita, melindungi warisan untuk generasi mendatang atau menghancurkannya demi keuntungan sesaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.